warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rohaini SPD JGP Angkatan 11 Kota Mataram. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu JGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Beberapa pertanyaan pemandu dalam koneksi antar materi modul 3.2. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan tiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertanyaan keempat, ceritakanlah pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Mari kita simak jawaban-jawaban dari pertanyaan pemandu tersebut. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya sebagai suatu komunitas sekolah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat yang bermuara pada kebermanfaatan bagi peserta didik. Sebagai sebuah ekosistem di sekolah, sumber daya yang ada saling berhubungan atau interaksi dan saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik, yaitu unsur hidup, dan komponen abiotik, yaitu unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Interaksi antara kedua komponen tersebut mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan aset sekolah melalui konsep 7 modal utama yang terdapat di sekolah, yakni 1. Modal manusia, 2. Modal fisik, 3. Modal sosial, 4. Modal finansial, 5. Modal politik, 6. Modal lingkungan alam, 7. Modal agama dan budaya. Pengelolaan 7 modal utama oleh pemimpin pembelajaran sebagai aset atau kekuatan sekolah. Pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset. Berikut pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset diantaranya: pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Pendekatan berbasis aset adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Bagaimana cara mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Implementasi di kelas. Manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas.
Implementasi di sekolah. Lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah. Gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Implementasi di masyarakat. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Kerjasama dengan wali murid untuk membantu kegiatan sekolah. Kerjasama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, dan lain-lain. Ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Bagaimana pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mengetahui bahwa terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Modal fisik. Modal fisik adalah bangunan dan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan pemanfaatannya. Misalnya gedung utama, sarana prasarana pendukung di sekolah. Modal sosial. Modal sosial melalui kerjasama dengan MGMP sekolah maupun MGMP antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Kerjasama dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu kesehatan di sekolah. Modal lingkungan. Modal lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah adalah sumber daya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti memanfaatkan lingkungan menjadi area apotek hidup, greenhouse, dan tempat sumber belajar tentang obat dan pemanfaatannya. Modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan, workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan guru. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya untuk membantu pembelajaran menjadi lebih berkualitas, yakni melestarikan budaya kearifan lokal, misalnya belajar tari tradisional dan kegiatan religi berupa pondok Ramadan. Memperingati hari besar nasional keagamaan, melibatkan tokoh agama di sekitarnya. Keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 3.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.3
dengan modul 3.2. Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan aset. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 3.2. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara modul 2 dengan modul 3.2? Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 3.2. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 3.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Keterkaitan modul 2.3 dengan modul 3.2. Pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Keterkaitan antara modul 3.1 dengan modul 3.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam prosesnya akan selalu berhadapan dengan dua situasi, yakni dilema etika dan bujukan moral yang dituntut pada pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan mampu mengambil keputusan dengan mengedepankan kebermanfaatan bagi seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman saya tentang konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2 adalah: Sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja. Hal ini menyebabkan perasaan yang pesimis, keraguan, negatif sehingga berakhir dengan kegagalan. Sesudah dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir saya mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ini menjadi berubah. Ternyata, seorang pemimpin harusnya selalu mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hal ini membuat kita berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.